Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasantri PKT Yahki yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada pertemuan hari ini kita bisa membahas 7 unsur dasar mendirikan lembaga Al-Quran. 7 unsur ini adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib. Ketika salah satu dari 7 unsur ini belum ada atau tidak ada, maka kita tidak bisa berharap lembaga Al-Quran kita bisa maju, lembaga Al-Quran kita bisa berkembang. Karena itu penting kita memiliki 7 unsur dasar dalam mendirikan lembaga Al-Quran. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, mahasantri PKT Yahki. Pertama, yakin nggak bahwa mukjizat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mukjizat? Ketika kita yakin bahwa Al-Quran itu mukjizat, maka kita yakin bahwa Al-Quran itu suci dan mulia. Karena Al-Quran itu dari Allah yang maha mulia. Maka ketika kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu suci, Al-Quran itu mulia, maka kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, posisi kita di mana? Saat kita dagang, maka kita harus tahu kapasitas diri kita. Sejauh mana kita paham dengan produk kita. Sejauh mana kita mencintai produk kita. Maka ketika kita tahu bahwa posisi kita itu adalah orang yang suka dengan produk kita, dengan dagangan kita, orang yang paham betul tentang dagangan kita, maka kita akan bisa ngomong lebih baik, menyampaikan hal lebih baik. Ya. Kemudian bertanya kepada diri kita, sudah pantaskah diri kita untuk menjual produk ini? Sama dengan halnya dengan Al-Quran. Ketika kita sudah mencintai Al-Quran, ketika kita sudah paham bagaimana mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar, maka saat itulah produk kita akan laku di pasaran. Maka produk kita akan diminati banyak orang. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, lembaga Al-Quran itu adalah lembaga yang suci, lembaga yang mulia. Maka tidak boleh kita mengelola dengan asal-asalan, tanpa manajemen yang baik dan benar. Apa manajemen itu? Manajemen singkatnya atau simpelnya adalah pengetahuan akan sebuah perencanaan. Sudahkah kita memiliki perencanaan dengan yang baik? Sudahkah kita memiliki program yang baik, punya target yang baik? Ketika kita belum punya rencana di sebuah lembaga kita, belum punya program di lembaga kita, belum punya target yang baik di lembaga kita, maka kita belum melakukan manajemen, belum menjalankan manajemen yang baik dan benar. Banyak orang mengatakan, sudahlah Ustadz, tidak usah diurus, tidak usah rencana-rencana gitu, tidak usah program muluk-muluk. Sudahlah, serahkan semuanya kepada Allah. Apakah dengan cara ini akan bisa maju sebuah lembaga? Saya yakin tidak. Karena Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum. Allah tidak merubah sebuah lembaga ketika lembaga itu tidak mau merubah dan menjadikannya lebih maju dan lebih berkembang. Jangankan kita, Rasulullah sendiri pun itu sangat detail di dalam perang Khandaq. Lihat, beliau merencanakan dengan sebaik mungkin, dengan sedetail mungkin, sehingga peperangan Rasulullah banyak mengalami kemenangan. Karena apa? Karena Rasulullah menggunakan manajemen di dalam aktivitas perjuangannya. Sama halnya dengan lembaga Al-Quran. Apakah Rasulullah juga mengatakan, sudahlah, wahai Rasul, sahabat mengatakan, serahkan semuanya kepada Allah, kemudian maju? Sudah, tidak mungkin lah. Maka, para ustadz-ustadzah, kalau kepingin lembaga kita maju dan benar, kita harus menggunakan manajemen yang baik dan benar. Maka, Rasulullah pun itu dalam setiap peperangan, dalam setiap aktivitasnya, itu selalu merencanakan dan merencanakan. Sehingga apa? Sehingga progresnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah punya progres yang baik, punya progres yang maju, punya progres yang berkembang.
Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi betapa pentingnya manajemen. Maka 7 unsur dasar mendirikan lembaga Al-Quran itu harus dimiliki. Maka ketika salah satu unsur itu tidak dipenuhi, maka akan jadi masalah. Maka fungsi manajemen itu penting. Apa fungsi manajemen? Yaitu efektif dan efisien. Efektif, jelas dan terencana. Efisien agar cukup dananya. Maka tidak ada program. Ketika lembaga itu tidak punya program, lembaga itu tidak punya dana, maka jangan berharap ada kemajuan di sana. Maka semakin jalan manajemen, maka semakin efektif dan efisien semuanya. Ada lembaga, mereka punya dana, tapi nggak maksimal hasilnya karena tidak dimanage dengan baik, sehingga dana yang besar itu terbuang sia-sia. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, apa 7 unsur itu? Yang pertama adalah man atau leader atau power. Maka lembaga yang kepingin maju dan berkembang harus ada leadernya, harus ada pemimpinnya, harus ada powernya. Pemimpin yang punya power, pemimpin yang bisa merubah, pemimpin yang bisa melakukan gebrakan untuk kemajuan. Maka ketika lembaga belum punya leader, belum punya power, lembaga itu tidak pernah punya arah, tidak punya warna yang jelas. Lembaga ini warnanya apa? Kita tidak pernah tahu. Lembaga ini arahnya kemana? Kita tidak pernah tahu. Maka sekali lagi, tidak boleh ketika kita kepingin lembaga maju, tidak punya leader, tidak punya power. Maka carilah leader yang punya power, yang bisa bergerak dan menggerakkan semua yang ada di dalamnya untuk bersama-sama dalam kemajuan, untuk bersama-sama menjalankan visi dan misi lembaga. Maka man atau power atau leader ini, carilah orang yang bisa memberi warna, bisa memberi arah yang jelas, punya visi dan misi yang jelas dalam lembaga maupun dirinya. Yang selanjutnya, man atau leader atau power ini harus punya program dan target yang jelas. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh tidak punya arah, tidak punya warna. Maka harus jelas, lembaga ini mau kita pola seperti apa? Apakah hanya sekedar tahsin, atau tahsin dan tahfidnya? Apa hanya tahfid Al-Qur'annya, atau dengan hadisnya? Semua harus diprogram, harus ditargetkan. Lah mereka belajar di sini, baik tahfid, tahsin maupun hadis, itu dalam tempo berapa dia sudah hafal? Semuanya harus diprogram, semuanya harus target, dan semuanya harus diperbaiki semuanya. Tidak boleh asal-asalan, ya. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, nggak bisa kita tidak punya program. Wes pokoknya sakarepe, sing penting jalan. Nggak bisa. Lembaga yang punya konsep, punya pedoman seperti ini, dia tidak akan pernah ada kemajuan di dalamnya. Maka sekali lagi harus ada power, harus ada leader. Lah, leader tidak hanya bisa memberi warna, arah jelas, tapi juga bisa menjalankan visi dan misi agar terwujud dan berwujud. Tidak hanya itu, dia punya program yang jelas, punya target yang jelas. Dan yang terakhir, leader atau yang punya power ini harus bisa memberi solusi. Banyak lembaga-lembaga, banyak problem setiap harinya, tapi dia tidak bisa memberikan solusi. Maka leader atau power yang semacam ini tidak akan bisa memberikan kemajuan terhadap lembaganya. Maka siapapun yang mengelola lembaga, pemilik lembaga harus sadar bahwa dirinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampu hanya sekedar untuk memberikan dana, ya sudah sebatas itulah nantinya. Kalau dia bisa mampu semuanya, monggo, tapi pun tidak mungkin. Maka harus berbagi tugas dengan teman-temannya. Yang pertama adalah leader atau power. Maka 7 unsur itu harus memiliki leader dan power. Ketika itu tidak punya, jangan berharap ada kemajuan di sana. Yang kedua adalah mesin atau penggerak. Pemimpin, ketua, dan pengelola itu harus bisa menggerakkan roda yang ada di dalamnya. Ibarat sepeda, ibarat lembaga, sudah ada sepedanya, tapi tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang bisa menjalankan, maka tidak akan bisa berjalan dan bergerak menuju sebuah kemajuan. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama sekali lagi leader atau power, yang kedua adalah mesinnya atau penggeraknya.
di situ ada pemimpin, di situ ada ketua, dan di situ ada pengelola. Maka yang pertama itu harus ada pemimpin, ketua, dan pengelola. Yang kedua adalah tim. Tim itu bisa internal, bisa program, bisa eksternal. 3 unsur ini harus ada. Dari mana? Yang pertama, ya, internalnya harus dikuatkan. Bagaimana pemimpinnya? Sudah punya wibawa atau tidak? Sudah punya wibawa atau tidak? Jangan-jangan dia tidak punya wibawa. Dia tidak punya nama jual sehingga tidak terkenal. Maka butuh sekali lagi pemimpin-pemimpin yang punya jiwa untuk punya kewibawaan. Yang kedua adalah program. Kenapa program penting? Supaya mesin atau penggerak ini berjalan. Programnya apa? Programnya bagaimana dari warna dan arah serta visi misi, program dan target yang sudah dijalankan itu bisa bergerak maksimal. Maka harus ada pengelola di dalamnya, harus ada guru. Dan guru ini agar bisa maksimal harus ada mentor. Supaya apa? Supaya ada gerakan yang lebih baik. Yang ketiga adalah eksternal. Kenapa kita butuh eksternal? Untuk apa? Untuk mencari dana, untuk mencari sumber-sumber penghasilan atau pendapatan atau sumber-sumber dari lembaga itu. Yang kedua, eksternalnya untuk syiar. Tujuannya apa? Biar lembaga kita dikenal oleh banyak orang. Banyak lembaga-lembaga bagus sebenarnya, tapi dia tidak punya tim eksternal, tidak disyiarkan, tidak disiarkan, sehingga tidak tahu bahwa di situ ada lembaga maju. Yang selanjutnya adalah mengharumkan nama lembaga, tugas eksternal. Bagaimana lembaga ini harum di masyarakat, terkenal di masyarakat dengan prestasi-prestasinya. Yang selanjutnya adalah branding. Bagaimana eksternal ini bertugas membranding lembaga ini biar jauh kemudian terlihat lebih baik, lebih maju, program-programnya jelas, hasilnya jelas dan dirasakan oleh masyarakat. Maka yang kedua dari mesin atau penggerak ini adalah tim yang solid, baik dari internal, baik dari program maupun eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi mesin atau penggerak yang baik adalah harus ada guru atau mentor yang baik, harus ada pembimbing yang baik. Jadi para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah. Jadi misalkan ya, ketika mesin atau penggerak ini solid, maka akan sangat cepat jalannya. Ya, maka akan sangat cepat targetnya tercapai. Jadi kalau misalkan dulu tahsinnya itu belum ada program, maka sekarang sudah ada programnya. Lah program ini nggak bisa bergerak ketika mesin penggeraknya tidak berjalan. Maka ketika berjalan bisa jadi akan sampai pada tujuan yang kita harapkan. Yang ketiga adalah uang atau anggaran. Jadi 7 unsur, yang ketiga adalah uang atau anggaran. Uang anggaran ini sering diabaikan. Banyak orang mengatakan, sudahlah Ustadz, kita buat lembaga pasti diurus oleh Allah. Ini sering diabaikan. Tidak bisa kita abaikan sebuah anggaran atau uang ini. Bisa jadi orang yang mengatakan itu, satu, dia tidak bisa cari uang. Yang kedua, dia anti dengan uang. Yang ketiga, dia nggak perlu uang. Atau yang keempat, dia berserah diri kepada Allah. Dan ini tidak akan bisa. Bicara kita harus dengan ilmiah, harus dengan nyata, harus dengan ikhtiari. Bahkan Al-Quran Allah mengatakan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu bi amwalikum. Yang pertama adalah dengan dana, dengan anggaran. Gak bisa kita mengelola lembaga itu tanpa anggaran. Sekecil apapun lembaga pasti akan membutuhkan uang untuk meja, untuk tempat, untuk menggaji karyawan atau menggaji gurunya. Walaupun mungkin gaji gurunya kecil, tetap semuanya dengan anggaran. Maka yang pertama dari anggaran itu adalah capital budgeting. Jadi harus ada cash in atau pemasukan, harus ada cash out atau pengeluaran. Kenapa? Karena ketika kita bisa mengelola pemasukan dan pengeluaran atau cash in dan cash out atau cash flow-nya, maka lembaga ini akan bagus. Jangan sampai pemasukannya kecil tapi pengeluarannya besar. Maka ini tidak sehat. Ini akan lambat laun, akan hancur dan tiada lagi. Yang selanjutnya ketika sama saja, misalkan pemasukannya 3 juta, pengeluarannya 3 juta,
maka pasti ada masalah. Maka yang baik adalah bagaimana mengelola antara cash in dan cash out atau cash flow. Itu lebih banyak pemasukannya daripada pengeluarannya. Ketika lembaga sudah bisa mengelola dan manajemen uang atau capital di budgeting seperti ini, maka lembaga ini akan cepat maju, cepat berkembang, dan cepat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berapapun lembaga, sekecil apapun lembaga, harus ada donatur minimal kalau lembaga itu tidak mau melibatkan para wali santri. Ya, maka donatur yang baik adalah donatur yang bisa merasakan manfaat dari lembaga yang kita dirikan. Maka ketika donatur yang merasakan manfaat dari lembaga yang kita dirikan, pasti dia akan berkembang. Karena apa? Mereka akan totalitas di dalam memberikan donasinya. Itu adalah sunnatullah. Itu adalah hukum Allah. Ketika keuangan sudah tertata yang baik, maka masalah demi masalah akan cepat bisa terselesaikan. Maka konsep atau unsur yang ketiga, unsur yang ketiga dari 7 unsur itu adalah uang dan anggaran. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, yang keempat adalah metode. Ya. Metode atau solusi. Jadi 7 unsur itu harus terpenuhi. Ketika satu saja tidak terpenuhi, maka akan tidak maksimal lagi. Yang keempat yaitu metode atau solusi. Ya. Apa sih metode itu? Metode adalah cara mudah untuk menjalankan. Mungkin dulu ada metode, kok sulit bagaimana menjadi mudah, itu metode. Kok lama bagaimana menjadi cepat, itu metode. Itu solusi. Maka yang keempat yang harus ada pada unsur lembaga pendidikan Al-Quran adalah metode atau solusi. Dulu mungkin membaca Al-Quran lama sekali, bisa 3 tahun baru bisa. Tapi dengan metode, ada yang 1 tahun, ada yang bahkan 6 bulan, ada bahkan yang lebih cepat dari itu. Tahfidz juga begitu, dulu menghafal bertahun-tahun. Tapi dengan metode, dia bisa menghafal, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, atau mungkin lebih sedikit. Artinya apa? Metode adalah sebuah kebutuhan dari sebuah lembaga. Solusi adalah sebuah hal yang harus ada di setiap lembaga. Yang selanjutnya, unsur kelima adalah market atau pangsa pasar yang akan dibidik. Maka lembaga ketika kita mau dirikan supaya berkembang, atau lembaga yang ada agar bisa berkembang, harus ada 7 unsur. Yang salah satunya yang kelima adalah market, pangsa pasarnya. Kita mau membidik seperti apa? Kelas apa? Kelas bawah, kelas menengah, atau kelas atas? Semua harus ditetapkan. Ya, mulai dari pangsa pasar yang efektif. Cari pangsa pasar yang efektif. Di situ ada banyak anak kecil, belum ada lembaga yang baik. Dirikan saja lembaga dengan market yang jelas tadi, anak-anak. Oh, di situ banyak lembaga kecil, tapi belum ada lembaga besar, lembaga untuk orang tua, lembaga untuk orang-orang dewasa. Masuk saja lembaga, dirikan saja lembaga untuk kursus buat orang tua. Nah, para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, ya, penggeraknya di mana, ya? Kemudian market atau pangsa pasarnya di mana, ya? Anak-anak kah, orang tua kah, atau mungkin orang-orang dewasa, anak-anak dewasa? Maka sekali lagi, market itu harus dicari, mapping area itu harus diadakan. Supaya apa? Supaya pergerakan lembaga kita lebih masif dan lebih bergerak maksimal. Ingat ustadz-ustadzah bahwa kesempatan itu akan muncul ketika kita menjadi orang yang layak. Bukan ada yang mengatakan kesempatan hanya datang sekali. Tidak. Kesempatan akan datang berkali-kali bagi orang yang layak. Maka layakkan lembaga Anda agar bisa memperoleh kesempatan yang baru dan seterusnya. Yang keenam adalah waktu atau proses. Maka lembaga harus menyusun sebuah program dengan target yang jelas. Target pencapaian visi dan misi yang jelas. Sasaran jelas dan terperinci, terukur, ya, dan dapat dicapai. Kemudian target dan waktu ini yang masuk akal hitungannya. Misalkan, saya metode ini akan tercapai anak-anak hafal Al-Quran 1 tahun 1 juz dengan rincian per harinya seperti ini. Kita punya target di Yahki misalkan. Bagaimana Yahki itu bisa cepat anak-anak hafal Qurannya? Maka dirinci
mulai dari target yang ditetapkan, dirinci perharinya seperti apa. Bagaimana anak-anak di samping menghafal juga bisa komunikasi beberapa bahasa, maka semua ditarget. Harus ada target yang jelas, terinci, dan masuk akal. Yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian waktu yang sudah kita tetapkan itu tidak sekedar satu atau dua hal, tapi banyak hal. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Yang penting powernya, leadernya bisa menggerakkan semuanya. Yang selanjutnya, yang terakhir dari 7 unsur itu adalah pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang kemampuan untuk mengelola lembaga. Timnya harus dikuatkan, harus dipetakan. Tim saya ini kemampuannya harus kita upgrade, kemampuannya harus kita tingkatkan, harus kita bekali dengan keilmuan-keilmuan. Supaya apa? Supaya tim kita menjadi tim yang kuat, tim kita tim yang sangat solid, tim kita yang bisa menggerakkan semua visi misi dan memberi warna yang terbaik buat lembaga kita. Yang kedua, beri beri dan libatkan semua tim untuk mengembangkan kemampuan mereka. Beri, kemudian kita bekali mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka. Ada pelatihan apa kaitan dengan kebutuhan kita ikutkan. Ada pelatihan apa, di mana kita biayai, kita ikutkan mereka, karena itu adalah aset yang terbaik untuk mengembangkan sebuah lembaga. Jangan pernah eman dengan uang untuk sebuah kemajuan. Maka ketika kita punya SDM yang baik, yang maksimal, maka akan bisa menggerakkan roda organisasi atau lembaga kita jauh lebih baik. Yang ketiga adalah kemajuan lembaga. Harus ada target kaitan dengan SDM kita. Nggak bisa SDM kita tetap kita biarkan pokoknya kita gaji. Nggak cukup. Kebutuhan mereka tidak sekedar kebutuhan gaji, tapi kebutuhan mereka adalah kebutuhan ilmu yang bisa diterapkan untuk kemajuan lembaganya. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, itulah 7 unsur yang harus dimiliki oleh setiap lembaga, baik lembaga yang mau didirikan atau lembaga yang sudah berjalan 5 tahun nggak maju-maju. Maka coba dievaluasi, dan 7 unsur ini dimasukkan, saya yakin akan ada perubahan, saya yakin akan ada kemajuan. Maka sekali lagi para ustadz-ustadzah, pahami 7 unsur ini, kemudian wujudkan 7-7-nya, maka akan ada perubahan luar biasa di lembaga jenengan semua. Saya berharap kuliah sebentar ini akan memberikan dampak perubahan ke lembaga panjenengan semua, akan memberikan dampak perubahan yang jauh lebih masif dan lebih aktif lagi untuk kemajuan lembaga panjenengan semua. Terima kasih dan mohon maaf ustadz-ustadzah santri PKTPKIAHI. Semoga semua kita digerakkan oleh Allah untuk menjadikan lembaga kita lembaga yang berbeda dari yang lainnya, lembaga yang lebih maju dari yang lainnya, lembaga yang bisa memberikan perubahan lebih banyak dan lebih besar lagi terhadap umat. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.